Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ibu Julisar, dan juga rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu tugas akhir SIA 2, yang berjudul Analisis Kasus Kebocoran Data Tokopedia berdasarkan Computer Fraud and Abuse Technique. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Sajib Saparel dengan NIM 2024 50218. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 2024 50194. Perkenalkan, nama saya Renata Dityawarman dengan NIM akhir 207. Nama saya Jirvan Ditya Flavian dengan NIM 202450217. Perkenalkan, nama saya Dustin Kenneth Dikonia dengan NIM 202450185. Baik, untuk memulai presentasi pada kali ini, pertama-tama saya akan memaparkan tentang latar belakang pada makalah ini. Di mana perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan juga perdagangan. Era digital ini melahirkan model bisnis baru seperti e-commerce yang memungkinkan transaksi dilakukan secara daring tanpa ada batasan geografi apapun. Dan di Indonesia, pertumbuhan ini sangat signifikan seiring meningkatnya internet dan juga penggunaan smartphone. Nah, Tokopedia adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 2009, di mana dia juga mengelola data pribadi dan juga keuangan dalam jumlah yang sangat besar. Kondisi ini menjadikan target yang sangat menarik bagi pelaku kejahatan cyber. Nah, terbukti pada tahun 2020 Tokopedia ini menjadi korban kejahatan cyber berskala besar, di mana 91 juta pengguna dan juga 7 juta data merchant ini mengalami kebocoran data. Insiden ini tuh nggak hanya merugikan penggunanya secara langsung, tapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap platform digital secara keseluruhan. Dari perspektif SIA, kejadian ini merupakan bukti nyata bagaimana computer fraud and abuse technique dapat mengancam integritas, kerahasiaan, dan juga ketersediaan data yang menjadi tulang punggung operasional bisnis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang ancaman ini menjadi sangat penting untuk merancang pengendalian internal yang efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan juga merespon insiden yang serupa. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 5 rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini. Yang pertama, bagaimana kerangka teoritis computer fraud dan juga abuse technique dalam konteks SIA. Yang kedua, bagaimana kronologi dan mekanisme serangan yang terjadi pada kasus kebocoran tersebut, yaitu pada kebocoran data di Tokopedia. Yang ketiga, teknik computer fraud and abuse apa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang keempat, apa dampak kebocoran data terhadap SIA perusahaan dan juga penggunanya. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana upaya pengendalian dan juga pencegahan yang dapat dilakukan Tokopedia untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Nah, sejalan dengan rumusan masalah, makalah ini juga memiliki 5 tujuan. Yang pertama, menjelaskan konsep computer fraud and abuse technique dalam konteks SIA. Yang kedua, menguraikan teknologi dan mekanisme serangan pada kasus Tokopedia. Yang ketiga, menganalisis teknik-teknik computer fraud and abuse yang terlibat. Yang keempat, mengidentifikasi dampaknya terhadap SIA dan para pemangku kepentingan. Dan juga yang terakhir, yang kelima, merumuskan rekomendasi pengendalian dan juga pencegahan yang dapat diterapkan oleh Tokopedia dan juga di era digital ini. Nah, makalah ini diharapkan dapat memberikan 2 manfaat utama. Yang pertama secara teoritis, di mana makalah ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam bidang SIA, khususnya terkait computer fraud and abuse technique, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang keamanan. Nah, secara praktis, makalah ini bermanfaat bagi perusahaan e-commerce dan juga organisasi bisnis dalam memahami ancaman serta merancang strategi pengendalian yang efektif, sekaligus meningkatkan kesadaran pengguna platform digital tentang pentingnya keamanan data pribadi. Nah, untuk memberikan gambaran jelas, makalah ini disusun dalam 4 bab yang saling berkaitan. Bab yang pertama yang sedang saya bahas ini berisi pendahuluan sebagai fondasi pemahaman konteks permasalahan. Yang bab kedua
Ini memuat landasan teori yang mencakup konteks SIA, klasifikasi computer fraud, berbagai abuse teknik, fraud triangle, dan juga prinsip pengendalian internal. Di bab 3 merupakan inti pembahasan yang mengaplikasikan seluruh teori tersebut ke dalam kasus Tokopedia, mulai dari profil perusahaan, kronologi insiden, analisis teknik serangan, hingga rekomendasi pengendalian. Yang terakhir, bab 4 ini menyajikan kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah serta saran bagi pengembangan sistem keamanan perusahaan digital di Indonesia. Demikian pemaparan dari bab 1, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk masuk ke bab 2. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yang mengenai landasan teori. Yang pertama itu definisi sistem informasi. Yang pertama sistem. Menurut James dalam bukunya, sistem merupakan sekelompok atau lebih komponen yang saling berhubungan untuk melayani tujuan umum. Juga menurut Marshall dan Paul dalam bukunya, yang menyatakan bahwa sistem merupakan suatu rangkaian dari 2 atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dan juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dari 3 pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu sistem akan memiliki lebih dari satu komponen atau multiple components, terdapat keterkaitan satu sama lain atau relatedness, terhadap hubungan erat antara subsistem dengan sistem versus subsistem, dan juga terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh sistem atau purpose. Selanjutnya itu sistem informasi. Menurut James dalam bukunya, sistem informasi merupakan serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan dapat didistribusikan kepada pengguna. Juga menurut James O'Brien dalam bukunya, sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun dari orang, hardware, software, jaringan komputer, jaringan komunikasi, dan juga basis data yang mengumpulkan, mengubah, dan juga menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Dan menurut Gary dan juga Misty dalam bukunya, sistem informasi merupakan kumpulan dari hardware, software, orang, dan juga prosedur yang saling bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Dari 3 pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan prosedur yang mengandung orang, hardware, software untuk memproses data menjadi informasi yang berkualitas. Selanjutnya mengenai sistem informasi akuntansi. Menurut James dalam bukunya, sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang khusus dari sistem informasi yang memproses transaksi finansial dan juga atau transaksi keuangan. Lalu menurut Mark, Jacob, dan juga Caroline, sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan data dan juga prosedur yang menciptakan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Dari 2 pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi ialah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga memproses data agar dapat menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan atau pengguna. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, hardware, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal, serta langkah-langkah keamanan. Selanjutnya itu mengenai computer fraud and abuse techniques. Computer fraud and abuse techniques merupakan segala bentuk penyalahgunaan komputer, jaringan, ataupun sistem informasi yang dapat merugikan suatu individu ataupun juga organisasi. Bentuk dari serangan ini atau penyalahgunaan ini dapat berupa pencurian data, akses tanpa izin, manipulasi informasi, dan juga penyebaran malware. Dalam dunia bisnis, ancaman ini sangat penting diperhatikan, karena ancaman ini dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan juga hilangnya kepercayaan pelanggan. Secara umum, teknik yang dapat digunakan dalam computer fraud and abuse ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu serangan komputer atau computer attacks, yang kedua rekayasa sosial atau social engineering, dan yang terakhir itu malware. Selanjutnya mengenai computer attacks and abuse. Computer attacks and abuse ini merupakan tindakan menyerang atau menyalahgunakan sistem komputer, jaringan, server, ataupun perangkat elektronik lainnya. Serangan ini biasanya dilakukan untuk mencuri data,
mendapatkan akses ke sistem, dan juga dapat mengganggu operasional suatu organisasi. Serangan ini terdiri dari beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu reconnaissance, yang kedua social engineering, yang ketiga scan and map the target, yang keempat research, dan yang terakhir itu cover tracks. Selanjutnya hacking. Hacking merupakan tindakan mengakses atau menggunakan sistem komputer tanpa izin dari pemiliknya. Pelaku biasanya memanfaatkan kelemahan pada sistem, aplikasi, atau pengaturan keamanan untuk dapat masuk ke dalam sistem tersebut. Hacking dapat menimbulkan dampak besar bagi perusahaan apabila pelaku berhasil masuk ke sistem. Karena pelaku dapat mencuri data rahasia, mengubah atau menghapus data, merusak sistem, dan juga dapat mengakses sistem untuk melakukan kejahatan lanjutan. Selanjutnya itu brute force attack. Brute force attack ini merupakan metode untuk masuk ke suatu akun dengan cara mencoba banyak kombinasi username dan juga password, sampai akhirnya menemukan kombinasi yang benar. Teknik ini menggunakan metode trial and error. Tujuan dari serangan ini merupakan agar pelaku dapat memperoleh akses ke akun pengguna, sistem perusahaan, server, atau layanan tertentu yang dilindungi oleh mekanisme login. Semakin lemahnya dan sederhananya password dan username yang digunakan, maka semakin besar juga kemungkinan serangan ini berhasil. Serangan ini terdapat beberapa variasi. Yang pertama itu dictionary attack, yaitu merupakan serangan yang menggunakan daftar kemungkinan user ID dan password untuk mempercepat proses penembakan. Lalu variasi yang kedua itu credential recycling, atau merupakan penggunaan kembali username dan juga password dari kebocoran data sebelumnya agar pelaku dapat masuk ke sistem lainnya. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya adalah spoofing. Jadi spoofing itu adalah teknik memasukkan identitas agar terlihat seperti pihak resmi atau terpercaya. Jadi ntar si pelaku ini memasukkan identitas mereka untuk menjadi pihak resmi. Jadi ntar si pelakunya akan buat email, nomor telepon, website, atau alamat IP palsu yang hampir terlihat sama seperti pihak resmi atau perusahaan asli. Jadi ntar si pelaku ini akan mengirim email palsu ke kita. Seolah-olah kalau mereka ini dari pihak resmi, contohnya seperti dari pihak Tokopedia. Ini contoh aja. Dan ntar mereka bakal minta untuk mengganti password melalui link palsu. Lanjutnya adalah SQL injection. Jadi SQL injection ini adalah serangan dengan memasukkan perintah SQL berbahaya ke dalam aplikasi. Jadi jika sistem ini tidak memiliki validasi input yang baik, jadi kalau sistem kita ini nggak punya validasi input yang baik, pelaku itu dapat mengakses, mengubah, atau mencuri data dari database. Jadi ntar pelaku ini memanfaatkan kolom input seperti kolom login atau pencarian. Kolom yang biasa kita masukin email kita dan password kita untuk login. Dan di situ untuk mengirim perintah yang dapat membaca atau mengambil data dari database. Selanjutnya adalah man in the middle attack. Jadi adalah serangan ketika pelaku berada di antara pengguna dan server untuk menyerap atau memanipulasi komunikasi. Jadi gampangnya nih, kita pakai contoh Tokopedia aja. Sebagai contoh perusahaan Tokopedia aja. Misalnya kita ingin login akun kita ke Tokopedia melalui WiFi publik yang kita nggak tahu aman atau nggak. Dan di situ hacker itu bakal menyerap data login kita yang kita kirimkan. Jadi serangan ini tuh berbahaya karena pelaku ini dapat mencuri informasi pribadi tanpa disadari oleh pengguna. Gitu. Selanjutnya adalah impersonation atau impersonate. Jadi inilah pelaku ini melakukan tindakan seperti berpura-pura menjadi pengguna yang sah atau pemilik akun yang asli untuk memperoleh akses ke sistem. Jadi teknik ini dapat terjadi jika pelaku mengetahui username dan password korban. Jadi contohnya itu seperti misalnya si korban ini memakai data login korban yang udah dihack sama si pelaku ya untuk masuk ke akun Tokopedia si korban. Jadi karena si data login ini semua benar, sistem ini menganggap kalau yang login itu adalah pemilik asli, padahal itu adalah hacker. Sehingga ntar si pelaku bisa mengakses akun tanpa izin
atau mencuri data-data dari dalam akun tersebut. Selanjutnya adalah social engineering. Social engineering ini adalah teknik memanipulasi psikologis agar korban memberikan informasi penting secara sukarela. Pelaku ini bakal memanfaatkan rasa panik, rasa takut, agar korban ini mengikuti instruksi si pelaku. Jadi kalau mau dimintain password tuh mau, dan gitu-gitulah pokoknya. Ya di sini ada contohnya. Kalau misal si pelaku ini bakal menghubungin si pengguna melalui customer service. Jadi dia pura-pura ntar jadi customer service, dan ntar dia minta kode OTP dengan alasan verifikasi akun, yang padahal OTP itu tidak boleh diberikan ke siapa-siapa. Jadi ntar si pelaku ini akan menghubungi si pengguna melalui customer service. Jadi dia bakal di customer service untuk meminta kode OTP itu. Selanjutnya adalah phishing. Phishing adalah penipuan melalui pesan, email, atau website palsu yang dibuat menyerupai pihak resmi. Jadi ini kan si pelaku tuh bakal ngirim link palsu yang terlihat resmi. Jadi korban tuh akan percaya dan memasukkan email, password, PIN, atau kode OTP mereka. Jadi contohnya itu, pelaku mengirim email palsu kepada pengguna Tokopedia berisi perintah verifikasi akun. Biasanya kita kalau mau verifikasi akun di Tokopedia ini ngirim link dari email kita. Nah, terus kita klik, baru akun kita terverifikasi. Nah, di sini ntar si pelaku ini mengirim link palsu. Ntar kita sebagai korban klik link itu dan memasukkan email serta password kita. Disitulah ntar data login kita bisa dicuri oleh si pelaku. Selanjutnya adalah malware. Malware ini adalah perangkat lunak yang sangat berbahaya yang dibuat untuk merusak, mencuri, mengganggu, dan mengambil alih sistem komputer kita atau laptop. Ini contohnya seperti virus, worm, trojan, spyware, adware, dan ransomware. Jadi cara kerjanya ini, si malware ini dapat masuk melalui link. Link itu kayak tadi, kalau kita asal pencet link, itu malware bisa masuk ke kita. File unduhan, misalnya ada orang ngirim file undangan, langsung kita asal download aja, itu malware bisa masuk ke perangkat kita juga. Jadi setelah aktif, si malware ini bisa mencuri data, merekam aktivitas, atau mengunci sistem laptop kita atau komputer kita. Jadi di sini betapa pentingnya kita harus tahu ya, betapa pentingnya untuk mengendalikan atau mengurangi computer fraud dan abuse. Dengan cara ada beberapa cara, seperti kita harus punya password yang kuat. Tidak seperti buat password yang semua orang bisa tahu. Contohnya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus semua orang bisa nebak lah. Setelah itu pembatasan akses. Jadi cuma kita doang bisa akses nih. Hanya kita doang bisa akses karena itu akun pribadi kita. Serta itu ada multi-factor authentication, ada enkripsi data, firewall, antivirus, monitoring system, dan kita sebagai pengguna harus terus cari tahu gimana sih cara ngendaliinnya komputer fraud ini biar nggak kena virus dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3, itu mengenai pembahasan. Pembahasan yang akan saya bahas ini itu akan membahas mengenai profil singkat, sejarah bisnis sampai proses bisnis dari Tokopedia itu sendiri. Nah, Tokopedia mungkin kita udah nggak asing ya nama Tokopedia. Tokopedia itu merupakan e-commerce seperti Shopee dan Lazada yang ada di Indonesia. Tokopedia sendiri merupakan perusahaan teknologi di Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan elektronik atau e-commerce. Perusahaan ini itu didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison, yang dimana tujuannya itu untuk menciptakan pemerataan ekonomi secara digital melalui pemanfaatan teknologi internet. Idenya tuh muncul pada tahun 2007 ketika Pak William Tanuwijaya melihat tuh adanya kesenjangan akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan, terutama antara daerah kecil seperti pedesaan dan kota-kota besar di Indonesia. Kita masuk tentang dari Tokopedia. Tokopedia itu mengusung konsep marketplace yang memungkinkan individu, UMKM, maupun perusahaan untuk membuka toko online dan menjual produknya kepada konsumen di Indonesia. Konsumen itu dapat berbelanja melalui Tokopedia, bisa mendownload melalui Play Store atau App Store. Melalui platform ini, penjual akan memasarkan berbagai jenis produk seperti elektronik, fashion, kebutuhan rumah tangga, makanan dan minuman, produk kesehatan dan kecantikan, serta berbagai seperti kebutuhan alatan olahraga lainnya. Kemudian ada sejarah dari Tokopedia.
Tokopedia itu didirikan oleh Pak William dan Pak Leontinus Alva Edison pada tanggal 6 Februari 2009. Tapi idenya itu muncul pada tahun 2007. Ide pendirian muncul dari keinginan para pendirinya untuk membantu masyarakat Indonesia, khususnya para UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, melalui tahap pengembangan sistem dan persiapan operasional. Kemudian Tokopedia itu resmi diluncurkan pada 17 Agustus tahun 2009, yang dimana mengusung konsep marketplace, yaitu platform yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu tempat secara online. Kemudian kita masuk ke visi dan misi dari brand Tokopedia itu sendiri. Visinya itu membangun super ekosistem di mana siapapun dapat memulai dan menemukan apapun. Visi ini itu menunjukkan bahwa Tokopedia ingin menjadi ekosistem digital yang mampu membantu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan melalui teknologi, mulai dari perdagangan online, pembayaran digital, logistik, hingga layanan keuangan dalam satu platform yang terintegrasi. Misinya itu ada 4. Yang pertama, memberdayakan pelaku UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat berkembang melalui platform digital. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha secara online. Jadi usaha itu nggak kayak bikin toko, nyewa ruko, tapi bisa dilakukan secara online melalui Tokopedia. Yang ketiga itu menghubungkan jutaan penjual dan pembeli di Indonesia melalui teknologi. Yang terakhir, mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan digital, pembayaran, dan perdagangan elektronik. Selanjutnya kita masuk ke proses bisnis Tokopedia. Di sini ada 10 proses bisnis. Yang pertama itu kita pendaftaran dan pembuatan akun. Setelah kita download melalui Play Store atau App Store, kita bisa membuat akun. Kemudian yang kedua itu pengunggahan dan pengenalan produk. Setelah memiliki toko, penjual dapat mengunggah produk yang akan dijual dengan mencantumkan informasi seperti nama produk, deskripsi, harga, stok barang, kategori produk, dan foto produk. Yang ketiga itu ada pencarian dan pemilihan produk oleh pembeli. Pembeli itu dapat menjadi produk yang membutuhkan melalui fitur pencarian atau kategori produk yang tersedia di Tokopedia. Dan yang keempat, pemesanan produk. Jadi setelah milih nih mau produk apa yang mau dibeli, misalnya kita mau beli shuttlecock, kita setelah mencari produknya, pembeli itu dapat memasukkan produk ke dalam keranjang belanja dan melanjutkan ke proses checkout. Kemudian yang kelima itu ada pembayaran transaksi. Setelah kita dapat produknya, setelah kita udah check out, pembeli itu dapat melakukan pembayaran melalui metode yang disediakan oleh Tokopedia seperti transfer bank, QRIS, ataupun virtual account dan kartu kredit. Yang keenam, pengawasan dan pengiriman barang. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, penjual menerima notifikasi pesanan dan mulai menyiapkan barang yang akan dikirim. Yang ketujuh, penerimaan barang oleh pembeli. Setelah barang sampai di alamat tujuan, pembeli melakukan pemeriksaan terhadap produk yang diterima. Nah, di sini tuh disarankan pembeli saat unboxing barang yang dibeli itu bisa di video supaya jika ada cacat atau kurang bisa dapat retur atau komplain ke pihak penjual. Yang ke-8, penyelesaian transaksi dan pencairan dana. Setelah pembeli mengonfirmasi bahwa barang yang terterima atau setelah batas waktu konfirmasi berakhir, Tokopedia akan meneruskan dana pembayaran kepada penjual. Dan yang ke-9 itu adalah layanan setelah jual atau purna jual. Tokopedia menyediakan layanan purna jual berupa fitur ulasan dan penilaian produk, pengajuan komplain, pengambilan dana atau retur, serta pusat resolusi. Dan yang terakhir itu ada pengembangan layanan digital. Selain menjalankan bisnis marketplace, Tokopedia juga menyediakan berbagai layanan digital seperti pembelian pulsa, pembayaran tagihan, produk keuangan, investasi, dan layanan lainnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke analisis teknik computer fraud dan abuse dalam kasus Tokopedia. Sebelum masuk ke analisis, kita perlu memahami dulu gambaran kasusnya. Pada tahun 2020, Tokopedia mengalami insiden kebocoran data yang menjadi salah satu kasus keamanan cyber terbesar di Indonesia. Sekitar 91 juta akun pengguna dan 7 juta data merchant diduga berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Data yang bocor mencakup informasi seperti nama, username, alamat email, nomor telepon, dan tanggal lahir pengguna. Data tersebut kemudian diperjualbelikan di forum internet gelap meskipun Tokopedia menyatakan bahwa password pengguna telah diamankan dengan enkripsi.
Insiden ini telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan sistem informasi perusahaan. Dari kasus tersebut, kami mengidentifikasi 3 kategori fraud yang terlibat. Pertama, adalah unauthorized access, yaitu pelaku berhasil memasuki sistem dan mengakses database tanpa izin. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip kerahasiaan atau confidentiality dalam keamanan informasi. Kedua, adalah data theft atau pencurian data. Setelah mendapatkan akses, pelaku tidak hanya melihat data, tetapi juga mengambil dan menyalinnya dalam jumlah yang sangat besar untuk kemudian dijual secara ilegal. Ketiga adalah hacking. Meskipun detail teknis dari metode yang digunakan pelaku tidak dipublikasikan secara resmi oleh Tokopedia, keberhasilan pelaku dalam menembus sistem mengindikasikan adanya celah keamanan yang dieksploitasi, kemungkinan melalui keretanan aplikasi, pencurian kredensial, atau penggunaan malware. Jika kita menganalisis menggunakan kerangka CIA triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, kasus ini berdampak pada ketiga aspek tersebut. Dari sisi confidentiality, data pribadi pengguna berasal diakses oleh pihak yang tidak berwenang, yang berarti kerahasiaan data sudah dilanggar. Dari sisi integrity, pihak yang memiliki akses ilegal berpotensi memanipulasi data yang tersimpan di sistem, sehingga integritas data ikut terancam. Dan dari sisi availability, serangan terhadap sistem dapat mengganggu akses pengguna terhadap layanan Tokopedia secara keseluruhan. Dengan demikian, kasus ini merupakan kegagalan pada ketiga pilar utama keamanan informasi sekaligus. Dampak dari insiden ini dirasakan oleh dua pihak utama. Bagi pengguna, kebocoran data meningkatkan risiko pencurian identitas, penipuan online, phishing, dan berbagai bentuk kejahatan cyber lainnya. Informasi pribadi yang sudah bocor bisa dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan serangan yang lebih terarah kepada korban. Sementara bagi Tokopedia sebagai perusahaan, dampaknya tidak kalah serius. Kepercayaan pelanggan berpotensi menurun, reputasi perusahaan ikut terganggu, loyalitas pengguna berkurang, dan perusahaan juga menghadapi potensi risiko hukum terkait perlindungan data pribadi. Setelah memahami apa yang terjadi dan dampaknya, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu upaya pengendalian dan pencegahan yang dapat dilakukan oleh perusahaan digital seperti Tokopedia untuk mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang. Terdapat 7 pengendalian yang kami rekomendasikan. Pertama, pengendalian pertama adalah penguatan akses kontrol atau pengendalian akses. Perusahaan harus membatasi siapa saja yang boleh mengakses database pengguna berdasarkan prinsip need to know. Artinya hanya karyawan yang memang membutuhkan data tersebut untuk pekerjaan yang diperbolehkan mengaksesnya. Selain pembatasan akses, setiap aktivitas yang masuk ke sistem juga harus dicatat dalam log secara otomatis, sehingga apabila terjadi aktivitas mencurigakan, jejak tersebut bisa langsung ditelusuri melalui audit. Pengendalian kedua adalah penerapan multi-factor authentication atau MFA. Selama ini banyak sistem hanya mengandalkan password sebagai satu-satunya pengaman. Dengan MFA, proses login membutuhkan faktor verifikasi tambahan, misalnya kode OTP yang dikirim ke nomor telepon, aplikasi autentifikasi atau verifikasi perangkat. MFA ini perlu diterapkan bukan hanya untuk akun pengguna, tetapi juga untuk akun internal karyawan perusahaan agar pihak yang mencuri password sekalipun tidak bisa langsung masuk ke sistem. Pengendalian ketiga adalah enkripsi dan hashing data. Password pengguna tidak boleh disimpan dalam bentuk teks biasa. Seharusnya disimpan dalam bentuk hash yang kuat, yaitu format yang sudah diubah sedemikian rupa sehingga tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Selain password, data sensitif lainnya juga wajib dienkripsi, baik saat data tersebut sedang tersimpan di server maupun saat data sedang dikirim melalui jaringan. Pengendalian keempat adalah monitoring dan intrusion detection system. Perusahaan perlu memiliki sistem pemantauan bekerja secara real-time. Artinya terus memantau aktivitas di jaringan dan database sepanjang waktu. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi anomali, misalnya ketika ada akses data dalam jumlah yang tidak wajar, percobaan login yang berulang dalam waktu singkat, atau aktivitas yang berasal dari alamat IP yang tidak dikenal. Dengan deteksi dini, tim pengamanan bisa langsung merespons sebelum kerusakan meluas. Pengendalian kelima adalah security patch dan vulnerability harassment. Banyak serangan berhasil karena memanfaatkan celah keamanan yang sudah lama diketahui namun belum ditambal. Oleh karena itu, sistem harus selalu diperbarui secara rutin setiap kali ada pembaruan keamanan dirilis. Selain itu, perusahaan perlu secara berkala melakukan vulnerability assessment, yaitu proses identifikasi kelemahan sistem, dan penetration testing, yaitu simulasi serangan untuk menguji sejauh mana sistem bisa bertahan sebelum celah tersebut sempat dieksploitasi oleh pihak luar. Pengendalian keenam adalah edukasi pengguna. Keamanan sistem tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perilaku penggunanya.
Pengguna perlu diedukasi untuk mengganti password secara berkala, tidak menggunakan password yang sama di berbagai platform, karena jika satu platform bocor, maka akun lain ikut berisiko mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Dan tidak sembarangan mengklik tautan yang mencurigakan. Edukasi ini bisa dilakukan melalui notifikasi aplikasi, email, atau kampanye keamanan digital dari pihak perusahaan. Pengendalian ketujuh sekaligus yang terakhir adalah Incident Response Plan atau rencana respon insiden. Tidak ada sistem sebenarnya kebal dari serangan. Oleh karena itu, perusahaan harus sudah menyiapkan prosedur yang jelas tentang apa yang harus dilakukan apabila kebocoran data benar-benar terjadi. Langkah-langkahnya mencakup mengamankan sistem dan mengisolasi area yang terdampak, melakukan investigasi internal untuk mengetahui sumber masalahnya, memberitahu pengguna yang terdampak agar mereka bisa segera mengambil tindakan perlindungan, berkoordinasi dengan pihak berwenang, dan memberikan panduan kepada pengguna tentang langkah yang perlu mereka lakukan. Dengan ada insiden respon plan yang matang, perusahaan dapat meminimalkan dampak dari setiap insiden terjadi. Demikian. Lalu kita masuk ke bagian penutup. Kesimpulannya adalah kasus kebocoran data Tokopedia membuktikan bahwa serangan cyber dapat mengancam keamanan data pengguna dan kepercayaan publik terhadap perusahaan digital. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem keamanan kuat, pengendalian internal efektif, serta edukasi keamanan kepada pengguna dan karyawan. Lalu, untuk bagian saran, yang pertama itu bagi perusahaan digital dan e-commerce. Perusahaan perlu menerapkan pengendalian berlapis seperti access control, multi-factor authentication, enkripsi data, monitoring system, firewall, antivirus, serta audit keamanan secara berkala. Dengan pengendalian yang kuat, risiko bocoran data dan penyalahgunaan sistem dapat dikurangi. Kedua, bagi pengelola sistem informasi akuntansi. Pengelola sistem informasi akuntansi perlu menjaga prinsip confidentiality, integrity, dan availability. Data harus dijaga kerahasiaannya, dipastikan keakuratannya, dan tetap tersedia saat dibutuhkan. Selain itu, pengelolaan sistem juga perlu menerapkan pemisahan tugas, pembatasan akses, audit log, dan evaluasi sistem secara berkala agar potensi fraud dapat terdeteksi lebih awal. Lalu saran ketiga bagi pemerintah dan regulator. Pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Regulasi yang jelas dapat mendorong perusahaan meningkatkan standar keamanan data. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi literasi digital kepada masyarakat agar pengguna lebih waspada terhadap ancaman seperti phishing, penipuan online, dan penyalahgunaan data pribadi. Bagi pengguna dan platform digital, saran keempat, bagi pengguna platform digital, pengguna juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan akun pribadi. Pengguna disarankan untuk menyamakan menggunakan password yang kuat, tidak memakai password yang sama di banyak platform, serta mengaktifkan verifikasi 2 langkah atau multi-factor authentication. Dengan demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami dan terima kasih.